Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tiada kata yang lebih tepat, lebih patut dan lebih diridhai oleh Allah dalam mengungkapkan syukur kita selain ucapan alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini kita berbondong-bondong keluar rumah menuju tanah lapang untuk menghadiri salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Fitri secara berjamaah dan mendengarkan khutbah. Kita hirup udara segar yang menyehatkan badan dan menjernihkan pikiran. Kita susuri gang-gang dan jalan-jalan bersama keluarga dan kaum muslimin sedunia. Tua dan muda, balita dalam gendongan, anak-anak, pemuda dan pemudi, para bapak dan ibu serta kakek dan nenek, dengan penuh kebahagiaan menggerakkan kaki mereka sambil mengagungkan asma Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan sebulan suntuk, mengisi siang dan malamnya dengan aktivitas yang melelahkan, menahan lapar dan dahaga, menahan pandangan syahwat, menahan lisan dan sebagainya. Semua itu semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Tidak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita, sebaik-baik makhluk yang awal dan yang akhir, penghulu para rasul, pembimbing umat, uswah terbaik sampai akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau kita dapat mengenal apa itu Islam, iman, kitab, kebaikan dan keburukan, ketaatan dan maksiat, hak dan yang batil, surga dan neraka, dan sebagainya.
Tidak lupa pula semoga ridha Allah tercurah kepada segenap istri-istri beliau, para sahabat, para pengikut dan kaum muslimin seluruhnya. Kita berdoa kepadanya, jangan sampai hati kita terdapat perasaan yang tidak suka kepada mereka. Cinta dan loyalitas kita totalkan hanya kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin seluruhnya. Khatib pada hari ini mengambil tema menjaga nilai-nilai Ramadan menuju kesolehan bersama. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengannya kita semoga mendapat solusi permasalahan hidup dan jalan keluar dari segala kesulitan. Dengannya pula kita gunakan sebagai penerang untuk menyusuri gelapnya kehidupan dunia yang kian hari kian banyak persoalan yang samar dan tersembunyi. Berbagai halangan yang kita sulit untuk melampauinya, tidaklah kita berhasil sampai tujuan kecuali dengan berpegang teguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada hari raya Idul Fitri ini, kita wajib bersyukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak dan tiada tara ragamnya. Khususnya yang pertama, kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Yang kedua, kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah selama Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan kita semua merasa sangat berbahagia. Tak terasa berinang air mata, mengingatkan akan kealpaan, dosa-dosa, kelalaian, dan kemaksiatan diri. Inilah bulan tempat kita berkaca dan memperbaiki diri. Inilah bulan penuh ampunan, ampunan atas seluruh dosa kita sebelumnya. Ada getar keharuan dalam hati kita. Ramadan yang penuh berkah, berlimpah rahmat dan ampunan Allah telah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang kita dapatkan melalui puasa kita sepanjang bulan Ramadan kemarin? Benarkah kita menjadi makin bertakwa? Bila benar, mengapa semua itu tidak berkolerasi dengan upaya perbaikan kondisi masyarakat dan umat di sekitar kita? Padahal dia telah melewati puluhan Ramadan dan mengisinya dengan beragam ibadah. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kita. Hidup semakin terasa berat. Beban ekonomi dan sosial seolah tak tertahankan. Dengarkanlah pula cerita tangis saudara-saudara kita seiman di Palestina dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang sedang terjajah oleh kekuatan Zionis. Mungkin banyak di antara mereka yang tidak merasakan nikmatnya Ramadan dan Idul Fitri sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Wahai saudara-saudara sekalian, mereka melewati bulan Ramadan di tengah ancaman senjata. Kaum Zionis tanpa henti menumpahkan darah, melecehkan kehormatan dan merampas kekayaan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sekilas wajah umat Islam saat ini. Umat yang disebut Allah sebagai khairu ummah. Lalu, mengapa semua ini terjadi? Jika kita meneliti dengan cermat, sesungguhnya penyebab utama dari keterpurukan umat Islam adalah saat kehidupan umat tidak lagi diatur dengan aturan Islam,
tetapi diatur dengan sistem demokrasi serta kapitalisme sekuler. Aturan Allah telah diabaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat At-Toha ayat 124. Ibnu Katsir berkata menafsiri ayat tersebut, barang siapa berpaling dari peringatanku, yaitu dengan menyelisihi perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, dia berpaling darinya dan berpura-pura lupa serta mengambil selain petunjukku, baginya penghidupan yang sempit, yaitu di dunia dia tidak mendapatkan ketenangan dan kelapangan dada, bahkan dadanya terasa sempit karena kesesatannya. Kita harus paham bahwa tidak ada ajaran yang memerintahkan kita wajib menaati Allah dan Rasul-Nya hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali berbuat dosa dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita jadikan titik untuk berupaya membangun komitmen ketaatan seumur hidup seperti ketaatan selama bulan Ramadan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan Abdullah bin As radhiyallahu anhu untuk melazimi qiyamul lail. Ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Orang itu melakukan salat malam kemudian ia tinggalkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1152. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat siang dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan salat malam. Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita? Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan saja? Hendaknya jangan sampai terjadi pada diri kita yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan habis seakan-akan lupa dengan masjidnya. Dan jangan sampai terjadi pula yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai, Al-Quran dilupakan begitu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita petik dari ibadah puasa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Di antaranya adalah yang pertama, mengendalikan nafsu dan maksiat. Pada bulan Ramadan kita telah dilatih dengan mengendalikan nafsu. Kita cegah diri kita dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan berbagai macam larangan yang bisa merusak makna puasa. Maka setelah Ramadan kita harus mampu untuk mengendalikan nafsu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata,
tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Selama Ramadan, kita telah berhasil patuh dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah memerintahkan kepada kita puasa, kita langsung berpuasa. Padahal itu perbuatan yang sangat berat. Sebab yang kita tahan adalah hal-hal yang sebenarnya halal dan boleh dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi setelah Ramadan untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dialah Allah yang maha mengetahui. Semua yang datang darinya pasti benar. Orang-orang yang tidak mengikutinya pasti celaka. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah pula raja di hari pembalasan. Dalam sejarah banyak contoh kaum terdahulu yang sombong, tidak mau menaati Allah. Karenanya mereka menolak ajakan para rasul. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dengan terang-terangan membunuh nabi-nabi Allah. Semua itu Allah hancurkan. Allah tidak gentar dengan kekuatan apapun dari makhluknya, juga tidak pernah takut akibat apapun yang akan terjadi ketika menimpakan azab kepada mereka. Perhatikan apa yang telah Allah timpakan kepada kaum Ad, Samud, Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh dan sebagainya. Tidak ada jalan bagi satu negeri pun untuk meraih kesuksesan kecuali bersungguh-sungguh menaati Allah, dan tidak mungkin suatu masyarakat menjadi masyarakat yang bahagia kecuali dengan menaati Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan menjauhi dosa-dosa. Kita telah berhasil membuktikan selama bulan Ramadan meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Kita berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak mengandung nilai pahala sama sekali. Kita berusaha secara maksimal untuk menjadikan setiap detik yang kita lewati memberikan makna dan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat lidah kita basah dengan zikir, jauh dari pembicaraan dusta dan kebohongan. Pandangan kita selalu terjaga dari segala yang diharamkan. Langkah kaki kita senantiasa terantar menuju ke masjid. Tangan kita banyak memberikan sedekah dan seterusnya. Masyarakat yang jauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang berkah. Sebaliknya, masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan, ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita berazan mulai saat ini, mulai detik ini di tempat ini. Amalan-amalan soleh yang mendekatkan kita kepada Allah, yang telah kita lazimi di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Kita jadikan bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita sebagai titik tolak meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Salat berjamaah, puasa, salat malam, bersedekah, membaca Al-Quran, jangan sampai menjadi kenangan berlalu yang tidak lagi kita biasakan sebagaimana bulan Ramadan telah berlalu. Aktivitas dan perbuatan dosa yang kita tinggalkan dan kita benci selama bulan suci ini, perbuatan sia-sia yang kita hindari di bulan yang penuh barokah ini,
kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan darinya dan diberi ganti yang lebih baik. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan sejenak menundukkan kepala, menghadirkan hati dengan penuh kerendahan, rasa takut dan tawadu, dan penuh harap memohon kepada Allah, Zat yang kepadanya kita mengadu dan minta pertolongan. Kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga, dan kaum muslimin seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa sabbithum ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi minhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira hajaya wala maftunin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.